Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, para tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, perwakilan dari Ormas Dakwah, para tokoh terutama ICMI, Bapak Haji Taufik, Kang Hendi, Bapak Haji Jufri, dan segenap jajaran Bank Syariah Amanah yang saya juga tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahim di depan Bapak Ibu sekalian dalam rangka silaturahim tokoh Islam Kota Bogor, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kali ini. Jamaah sekalian, ta'aruf terlebih dahulu, nama saya Randy Saputra. Hari ini aktif di Serikat Saudagar Nusantara dan membangun organisasi yang mensupport manajemen masjid dengan nama Jejaring Masjid Titik Cahaya. Latar belakang saya adalah bisnis konselor yang kemudian mendampingi banyak usaha kecil menengah untuk bertumbuh. Lalu kemudian sejak 2016 pindah ke Kota Bogor jadi direktur utama di Kekebusana. 2014, 15, 16 jadi dirut di sana, sekaligus juga membangun edukasi untuk usaha kecil menengah. Di 2017 saya putuskan perlahan keluar dari Kekebusana, lalu kemudian membangun Serikat Saudagar Nusantara. Tahun lalu di Sentul International Convention Center kami berkumpul 8.000 orang seluruh Indonesia dalam tajuk Kopdar Saudagar Nusantara. Hari ini organisasi kami ada di 60 kota kabupaten, salah satunya di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan juga dibersamai oleh beberapa pengusaha. Hari ini saya dibersamai pengusaha Mas Tantan, Kang Tantan, yang sedang mendevelop lahan kelapa 270 hektar di Agrabinta dan salah satu bagian dari Serikat Saudagar Nusantara. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya akan menyampaikan paparan sederhana tentang masjid. Jadi, suatu hari saya diundang oleh Pak Haji Taufik, kuliah subuh ya Pak Haji, di rumahnya Pak Haji Taufik, Masya Allah. Lalu kemudian bertemu dengan Kang Hendi, kita berbicara tentang ekonomi umat. Jadi awalannya adalah kita berbicara tentang ekonomi umat. Pada saat itu Pak Haji Taufik ada urusan ke Cianjur. Lalu kemudian saya sampai duha ya kita, Kang. Setengah 9, jam 9 pagi itu diskusi panjang tentang ekonomi umat. Salah satu temuan dari Serikat Saudagar Nusantara, Bapak Ibu sekalian jamaah, itu adalah ternyata ekonomi umat ini bisa beres kalau kita kemudian merekonstruksi perjalanan kebangkitan umat ini kembali ke Sirah Nabawiyah. Jadi saya menemukan bahwa salah satu konsep untuk menaikkan ekonomi umat ini adalah, dan juga kualitas umat ini adalah bagaimana kita kemudian merefer kepada sejarah Nabi. Saya ingin bahas dulu tentang kondisi umat supaya kita jangan tiba-tiba kok ngomong kebangkitan umat, memang umat hari ini ada apa gitu. Ya mas sekalian, kita ini negara dengan 250 juta penduduk. Dia terbesar nomor 4. Logika Islam itu, manusia itu bukan beban. Manusia itu solusi. Makanya kalau kita lihat di hadis Rasulullah, Rasulullah itu suka dengan anak yang banyak. Betul kan nih? Sebagian para ustadz-ustadz kita itu anak 7, 9. Saya baru 3 ini. Ya, masih ngejar lagi produksi ini ya. Ya kan? Jadi nggak ada kita itu melakukan pembatasan. Pembatasan kependudukan itu bukan ide Islam. Anda bisa lihat Yahudi pun itu punya anak banyak. Jadi Islam itu dia melihat SDM, dia melihat manusia sebagai solusi. Jadi harusnya kalau kita adalah 4 negara dengan populasi terbaik, harusnya kita ini sebagai negara posisinya nomor 4. Nomor 1-nya Cina Pak, 2 miliar. Sekarang sudah head to head sama Amerika. Nomor 2-nya India. India ini ngirim orang kemana-mana. Waktu saya ke Qatar, penduduk Qatar itu 3 juta orang.
penduduk Qatari asli 1 juta orang, 1 juta orangnya India, 1 juta orangnya macam-macam. Di Abu Dhabi, UAE, itu penduduk Emiratinya itu cuma 1,5 juta, sekitar 3 jutanya orang India. Jadi India ini juga menguasai dunia dengan diasporanya. Nomor 3, Amerika Serikat, 400 juta. Jadi India 1,2 M manusianya, 1,2 miliar, Cina 2 miliar, Indonesia itu 250 juta. Jadi kita nomor 4. Tapi ketika kita melihat besaran ekonominya yang terukur secara makro dengan yang namanya PDB, Produk Domestik Bruto, kemampuan sebuah negara menciptakan uang, Indonesia ini besarannya hanya 1 triliun dolar atau 13.588 triliun di tahun 2017. Saya ulangi lagi sekali lagi. 2017, negeri ini perkebunannya, jasanya, teknologinya, pariwisatanya itu kalau ditotal itu jumlahnya 1 triliun dolar, 13.588.000 triliun. Dan itu nomor 17 di dunia, Pak. Jadi kita ini besar nomor 4, nomor 17 di dunia. Ada lagi berita buruknya. Kalau 1 triliun dolar ini kemudian dibagi ke 250 juta orang, maka kita ketemu namanya pendapatan per kapita. Yaitu berapa rata-rata satu penduduk di Indonesia itu punya pendapatan 1 tahun. Di sini kita ketemu angka 4.000 dolar per tahun per kapita, Pak. Dan itu urutan 120 dari 179 negara yang terdaftar di PBB. Jadi besaran negaranya nomor 17, urutan kesejahteraannya nomor 120. Dan ini adalah kondisi umat Islam hari ini. Jadi kita jangan bahagia, tiba-tiba kita masuk G20. Apa itu G20? Government 20, negara 20 besar. Itu cuma permukaannya, negara 20 besar, tapi begitu dibagi dengan jumlah penduduk, dia nomor 120. Artinya apa? Ekonomi kita ini nggak begitu besar. Artinya apa? Umat ini masih jauh dari sejahtera. Supaya jamaah punya bayangan, Indonesia itu pendapatan per kapitanya 4.000 dolar per tahun per kapita. Malaysia itu 14.000. Korea Selatan 32.000. Jepang 48.000. Singapura tetangga kita itu 52.000 dolar. Jadi kita itu sama tetangga kayak Singapura, ya, itu kita lompat 50 berapa? Hampir 10 kali lipat lebih marginnya. Itu dari segi besaran jamaah sekalian. Kenapa kita ini besarannya lemah? Karena kita jual komoditas. Saya kemarin ngisi di Alamahera underground mining, dan ini di Kabupaten Bogor ini banyak underground mining. Kita ini bolong-bolong kita jual emas bullion, Pak. Sampai kita ekspor emasnya, begitu balik jadi gadget. Jadi HP, itu dalamnya emas, chip kecil-kecil itu. Makanya kalau Anda lihat Jepang Olimpiade 2002 sekian, itu mereka nggak beli emas, mereka cukup melakukan recycle pada HP, diambil emasnya, diambil perunggunya untuk jadi medali. Jadi kita jual emas 2 gram, 3 gram datang dalam bentuk chip, kita beli 5 juta, 7 juta dalam bentuk HP Samsung, dalam bentuk iPhone dan seterusnya. Itu salah satu ciri keterpurukan umat. Nah, sekarang saya akan bahas sebarannya. Nah, di sini ada kawan-kawan di perbankan tentu tahu data ini. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan di Januari 2018, jumlah rekening di Indonesia ini ada 246 juta rekening. Dan uang yang kemudian bersaldo di bank itu ada 5.314 triliun. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada 246 juta rekening dan uangnya berapa? 5.314 triliun. Dan uang ini nggak pernah keluar dari bank, Pak. Ya. Sistem perekonomian kita yang sifatnya ekonomi digital itu tidak membuat uang keluar dari bank. Coba kawan-kawan merasakan. Gaji dibayar payroll, ya kan? Kita masuk misalnya anggap Saputra Bank, ya. Saya mengimajinasikan Saputra Bank dulu. Saya nggak bawa nama Bank Syariah Amanah Umah ya, supaya nggak ada tendensi. Jadi Saputra Bank aja. Misalnya saya bikin Saputra Bank. Anda payroll gajinya saldo Saputra Bank. Terus punya ATM, lalu Anda belanja, Anda gesek di Indomaret, Anda gesek di Alfamart, Anda gesek di Giant. Hanya berpindah dari rekening pribadi Anda di Saputra Bank, berpindah ke rekening Indomaret Saputra Bank, betul? Lalu kemudian Anda bayar motor, Anda bayar mobil, cicilan rumah, dan seterusnya. Dia pindah lagi dari rekening itu, kemudian pindah ke rekening Saputra Bank yang lain. Terus begitu. Yang berpindah adalah angka digitalnya. Uangnya nggak pernah keluar. Makanya pasca 212 kemarin ketika ada isu rush, gitu kan ya, oleh Ustaz Bahtiar Nasir berani banget isu ras, itu kemudian isunya diredam karena memang kalau misalnya negara ini penduduknya narik uang,
pada perbankan itu adalah nggak mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, saya kembali lagi ke data sebaran ini jamaah sekalian. Coba sama-sama 246 juta rekening, coba lagi. 246 juta rekening, lalu kemudian 5.314 triliun. Data yang kemudian mengejutkan adalah 98,1% dari rekening ini atau sekitar 241 juta rekening itu hanya menguasai 750 triliun. Sementara 5 juta nasabah rekening itu menguasai uang 4.500 triliun. Ada lebih dalam lagi yang punya saldo di atas 5 miliar itu hanya 0,04% atau sekitar 91.000 rekening dan mereka menguasai sekitar 2.500 triliun. Jadi 0,04% populasi menguasai 47,4% uang. Kalau saya simpulkan ini grafiknya, 98,1% populasi rekening menguasai 15% uang, sementara 2% populasi rekening itu menguasai 85% uang. Itu yang membuat kesenjangan. Jadi kalau kita tadi lewat pasar, kita tadi berdagang, itu kita hanya mutar-mutar 750 triliun. Dan kalau kita tanya, siapa yang berada di 90,81% itu? Kaum muslimin, karena populasi kita di Indonesia ini ada 90%. Wahada kaum muslimin, minal muslimin. Jadi kita punya masalah di titik besaran dan kita punya masalah di titik sebaran. Nah, Serikat Saudagar Nusantara lalu ingin melakukan developing pada ini semua. Gimana caranya supaya ekonomi ini bisa tumbuh? Bayangkan jamaah sekalian, kita ini baru bisa jadi negara dianggap maju di awal. Itu kalau besaran kita 2 triliun dolar per tahun. Untuk mencapai 2 triliun dolar per tahun, itu kita butuh tumbuh 100%. Dan kalau kecepatan tumbuh negara kita cuma berapa? Growth ekonomi, ada yang tahu? 5% per tahun. Kalau Anda regresi di Excel, kita butuh 17 tahun untuk mencapai start negara maju 2 triliun. Dan 17 tahun itu kita sudah nggak tahu tuh Malaysia sudah kemana, Korea Selatan sudah kemana. Jadi 5% itu too slow. Dalam hitungan saya, ketika umat ini kuat, kita harus bertumbuh itu 3 kali, 15-17% per tahun. Dan laporan Kementerian Keuangan dan government mengatakan mempertahankan saja susah. Ya kan? Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, ketika kita melihat negara maju memang ternyata pertumbuhan ekonomi ini bukan tugas negara. Tugas negara itu memfasilitasi ekonomi bertumbuh. Ekonomi bertumbuh ini adalah tugas kita sebagai anak bangsa. Maka kalau kita lihat dalam pendekatan perusahaan, sekarang saya kecilkan secara mikro. Kalau kita punya perusahaan, jumlahnya 100 karyawan. Omsetnya 13.000 triliun misalnya, atau 13 miliar supaya gampang. Gimana caranya supaya kita bisa lompat jadi 26 miliar? Gimana caranya supaya kita bisa lompat jadi 100 miliar? Kalau awalnya 13 miliar. Yang pertama, bikin kompak dulu organisasinya. Masuk akal? Bener nggak? Kita bikin kompak dulu organisasinya. Lalu 100 orang itu kita lihat, ini manusianya tepat nggak di organisasinya? Sesuai nggak dengan kompetensinya? Jangan-jangan ada yang kompetensinya marketing kita taruh di belakang komputer, ya kan? Stres dia ketemu layar setiap hari, ya kan? Atau yang kompetensinya admin kita suruh dia jualan, ya kan? 2 kalimat putus, 3 kalimat putus, nggak pernah closing, ya kan? Jadi kalau kita punya 100 karyawan, kita pastikan dulu organisasi kita sehat dan terkelola, ya. One man on a right place. Coba ulangi. One man on a right place. Setiap orang ada di tempatnya masing-masing. Lalu pendekatan kedua adalah biasanya bisnis konsultan pasti melihat aset. Apa aja nih aset perusahaan? Dia lihat, Anda punya tanah nggak? Anda punya pabrik nggak? Oh ada pabrik, pabriknya kok makan beban aja. Produksinya rendah, outputnya nggak bagus. Oke, pabriknya kita jual. Oh ini ada pabrik bagus nih. Tambah 1 mesin, produknya bisa lebih baik lagi. Oke, kita kasih supaya ada nilai tambah. Kita nggak jual arang, tapi arangnya kita tumbuk. Kita beli mesin pencetak, keluarnya briket. Lebih mahal? Arang kelapa, keluarnya briket. Lebih mahal? Oh, kita sudah punya briket. Tambah lagi mesin 1, keluarnya karbon aktif. Lebih mahal? Lebih mahal. Oh, jangan jual kopra. Daging kelapanya kita develop lagi jadi tepung kelapa. Lebih mahal? Lebih mahal. Jadi cara mengoperasinya adalah yang kedua adalah optimalisasi aset. Jadi manusianya kita kelola, asetnya kita maksimalkan, sehingga apa? Pencapaian salesnya tinggi, lalu kemudian kerjanya kita buat efisien, di situ profit tercipta, dan di situ bisa develop. Saya menemani toko roti kue si Akmal di Lampung dari omset 300 juta,
Kita rapikan keuangannya, rapikan inventorinya, beresin displaynya, benerin marketingnya, rapiin dapurnya. Sekarang 2,5 M sebulan. Dari 300 juta sebulan, 2,5 M. Cetak uang sekarang 800 juta, 900 juta. Karena untung bakery itu gede. Tanpa bank. Nah ini luar biasa ini. Ya. Jadi kalau misalnya benar pendekatannya, beres. Nah, dari skala perusahaan itu kita tarik sekarang ke skala makro. Apa yang sekarang terjadi pada kondisi umat? Saya jalan-jalan ke Korea Selatan. Kenapa di sana umat Islam kompak? Karena sedikit. TKI kita di sana 40.000 dan musolanya, Pak, Masya Allah, musolanya sudah segmented. Jadi musola di Korea Selatan itu dia pakai lantai 3 kantor gitu. Dan sudah segmented. Ada musola anak-anak Muhammadiyah, ada musola anak-anak Persis, ada musola anak-anak NU. Jadi cocok. Jadi terkelola dengan baik. Ya, jadi saya yasinan di sini, saya ceramah di sini gitu. Jadi saya ngelihat begitu Muslim ini terkelola dengan baik, dia firm. Saya punya teman di Perth. Sekarang ada 400 kepala keluarga di Perth, Pak. Makanya Agim ini bolak-balik kan. Bandung Perth, karena di sana mereka bisa bikin masjid. Ada 400 kepala keluarga di Perth. Mereka soleh semua. Kenapa? Jumlah mereka sedikit dan mereka terkelola. Nah, mari kita lihat di Indonesia ini. Jumlah kita ini berapa? 225 juta. Dan ini pengelolaannya sekarang diserahkan pada ormas. Menurut saya kita banyakin ormasnya, ini juga nggak akan terkelola. Nah, apa solusinya jamaah sekalian? Mari kita lihat Sirah Nabawiyah. Maka dari itu saya ingin tarik ke Sirah Nabawiyah. Di Sirah Nabawiyah itu, kalau kita lihat titik kulminasi peledakan pengikut Rasulullah itu, titiknya itu di hijrah. Mari kita bahas. 13 tahun dakwah Makkiyah itu, pengikut Rasulullah SAW yang bersyahadat dan kemudian menjadi follower itu kurang lebih ada 200 sekian ya, hampir 300 yang hijrah ke Yathrib. Lalu ada sekitar 60-70 orang yang hijrah ke Habasyah. Lalu kemudian ada yang sudah berislam duluan di Madinah, ya kan? Yang di closing oleh Mus'ab bin Umair. Jadi tidak lebih dari 500, tidak lebih dari 450 orang. 13 tahun dakwah di Mekah, Makkiyah. Tapi 10 tahun dakwah di Madinah, di Haji Wada, dalam beberapa redaksi, mulai dari Ibnu Katsir, lalu kemudian banyak tafsir yang lain lagi yang menceritakan, Haji Wada itu ada redaksi yang mengatakan 50.000 jamaah, 100.000 jamaah, yang paling besar yang saya pernah baca, 149.000 jamaah Haji Wada. Anda bisa perhatikan lompatannya ini, dari 400 jamaah menuju, berapa? 100.000 jamaah Haji Wada. Dan 8 Hijriah itu terjadi penaklukan Fatu Mekah, ya kan? Apa Fatu Mekah itu? Perang yang nggak berimbang lagi, Pak. Saking nggak berimbangnya, kafir Quraisy itu menyerah. Makanya nggak ada pertumpahan darah, kan? Begitu pasukan koalisi Fatu Mekah itu datang, putus semua harapan, kafir Quraisy mau ngelawan. Oh, kalau kayak gini nggak usah dilawan lah. Kita sembunyi aja di rumah, ya kan? Akhirnya penaklukan itu 8 Hijriah. Nah, yang kita lihat, apa yang kemudian terjadi di hijrah ini sebetulnya? Apa cuma sekedar pindah? Tidak, jamaah sekalian. Yang terjadi di Madinah itu adalah Rasulullah membangun platform aktivitas namanya masjid. Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Yang kalau kita umroh itu kan, naik bis dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba sekitar 15 menit. Yang sholat rokaat, 2 rokaat itu sunnah sama dengan pahala umroh. Jadi jamaah sekalian, kita melihat bahwa platform masjid ini dia adalah bahan baku dari kebangkitan umat. Jadi masjid ini dia adalah bahan baku dari kebangkitan umat. Di masjid itulah fungsi ibadah dibentuk, keimanan. Jadi orang itu dibentuk keimanannya untuk kemudian punya visi akhirat. Makanya kan budayanya wakaf. Utsman itu dalam beberapa redaksi pernah menginfakkan logistik perdagangannya. Onta depannya sudah sampai pintu Madinah, buntutnya masih di Syam. Dan itu diinfakkan semua. Ini bicara keimanan. Abu Bakar bilang semua hartaku. Umar bilang setengah hartaku. Ini dia adalah perspektif dari keimanan. Jadi masjid membangun keimanan. Tapi nggak selesai di situ. Waktu Rasulullah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana fulan bin fulan? Jadi masjid menjadi juga basis sosial kontrol. Kita ingat nggak doa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ini doa bebas hutang. Tapi tahu nggak hadis panjangnya ini? Ini kan hadis Rasulullah ketemu dengan salah satu sahabat yang nongkrong di masjid di luar waktu sholat, ya kan?
Ditanya sama Rasulullah, ente ngapain di sini? Aneh pusing ya Rasulullah. Kenapa? Utang banyak, bingung bayarnya gimana? Jadi Rasulullah itu juga menjadikan masjid sebagai pusat kontrol. Makanya kata Rasulullah, mau nggak aku ajarkan doa yang kalau kau doa pagi dan petang, ya kan, kemudian Allah akan melunaskan hutang-hutangmu, baru diajarkan doa ini. Jadi jamaah sekalian, masjid itu fungsinya ibadah, lalu juga fungsinya manajemen sosial, termasuk fungsinya manajemen ekonomi. Ya, bagaimana kalau kita lihat struktur setiap masjid pasti ada pasar, benar nggak? Di Kuba ada pasar, di Nabawi itu juga ada pasar, di Masjidil Haram yang paling terkenal dulu zaman bapak-bapak pasar Seng, ya kan? Sekarang sudah di-demolish. Jadi di sekitar masjid itu selalu ada pusat ekonomi. Yang dilarang itu jadiin masjid pasar, itu nggak boleh. Transaksi di dalam gitu, mau nggak di dalam masjid lapak gitu, nggak boleh. Ya. Tapi di sekitar masjid ada pasar, ini adalah memang formatnya Islam begitu. Makanya kalau kita lihat di semua kota-kota yang sifatnya kota-kota sejarah di Indonesia, ini kan Indonesia umurnya 73 tahun, tapi beberapa kota kan umurnya 900 tahun, ya kan? 800 tahun. Itu mereka selalu alun-alun, masjid, pusat pemerintahan, penjara, ya kan? Alun-alun, masjid, pasar, pusat pemerintahan, penjara. Selalu begitu formatnya. Karena memang masjid dan pusat ekonomi itu dia dekat. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, saya ingin masuk pada yang paling mendalam dari apa yang kita hadapi sekarang. Ternyata jumlah masjid di Indonesia itu menurut data Dewan Masjid Indonesia itu ada 900.000 masjid. Ini yang terdaftar. Ini supaya antum memahami ini jumlahnya gak main-main ya. 900.000 masjid itu anggaplah dengan yang tidak mendaftar 1 juta. Jumlah kelurahan dan desa di Indonesia ini 82.000. Jadi kalau kita bagi dengan desa, satu desa itu ada 13 masjid. Kebayang banyaknya? Dan kalau kita bagi dengan luasan tanah Indonesia, itu berarti kurang lebih per 1,5 km persegi. Jadi 1,5 kilo, 1,5 kilo, 1,5 kilo, 1,5 kilo. Itu selalu ada satu masjid. Dan ini mengejutkan Raja Salman kemarin. Dia kira 90.000, ternyata 900.000. Ini negeri hobi bangun masjid. Serius. Nah sekarang coba kita hitung-hitungan. Jamaah, kalau kita punya 1 juta masjid, satu kepala keluarga punya anggota 4. Bener ya? Suami, istri, lalu 2 anak. Anggap begitu. Berarti, kalau misalnya satu masjid mengelola 50 kepala keluarga saja. 50 kali 4, 200. Berarti 1 juta masjid mengelola 200. Beres nggak itu umat Islam dikelola? Beres nggak umat Islam dikelola? Beres, Pak. Yang sekarang masjid itu tidak berjalan fungsi manajemen sosialnya. Secara sederhana aja begini. Ada bapak-bapak yang punya anak wanita kan. Anak wanita ini soleh. Jadi dia nggak mau keliling-keliling cari pacar, nggak mau. Bapaknya khawatir kan. Waduh, setiap ditanya, Neng ada calon tuh gitu. Aku mah abi aja. Waduh, abinya pusing kan. Gimana nih nyari jodoh kan? Apalagi stok pria berkomitmen itu terbatas, ya Pak ya. Kalau mau cari yang sudah veteran kan? Ya kan ya. Ya Pak ya. Kayaknya kita sepakat di sisi ini ya. Ya. Jadi jamaah sekalian, ada bapak-bapak soleh cari menantu buat anak perempuannya. Ada laki-laki soleh jomblo, sholat subuh berjamaah. Ketemu ini bahu. 3 bulan Pak nggak ketemu supply demand ini. Kenapa? Karena di masjid diam-diaman. Andai kata setiap masjid punya munakahat center, layanan pernikahan bagi para single, wah gitu kan? Iya, jadi orang tua yang mau cari jodoh anaknya listing biodata, kasih di situ psikolog. Jomblo-jomblo para single yang kemudian juga nyari jodoh di situ. Masjid setiap Jumat sore ta'aruf Pak, bada asar sampai bada maghrib, itu top. Insya Allah nanti masjid ramai sama anak muda. Kenapa? Karena cari jodohnya di masjid. Saya sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu Pak, itu ngisi remaja masjid di Bandung, nggak di sini, di Bandung. Sebuah masjid di kota Bandung. Ini masjidnya memang rada unik. Kami pengajian di pelataran. Saya tanya kemudian sama pengurus masjid, kalian ini kok ngaji di pelataran, kenapa nggak di dalam aja? Ini Kak, karpetnya baru beli, kata DKM, sayang. Jadi kita disuruh di luar. Coba lihat sudut pandang masjid ya, karpet dibela-belain, generasi muda disuruh di pelataran. Padahal aset kita itu generasi muda. Jadi jamaah kita sekarang punya masalah yang sangat-sangat pelik sekali dengan ini. Misalnya pengusaha. Pengusaha cari SDM, ada anak muda nggak punya kerjaan.
Begitu dia salat di masjid, nggak ketemu juga nih. Pengusaha ini nyari karyawan nggak ketemu, seorang anak muda ini cari kerjaan nggak ketemu. Karena masjid nggak punya job center. Bayangkan kalau masjid punya job career center. Masjid Ar-Rahmah Job Career Center, pusat layanan pekerjaan. Pengangguran, masukin biodata di sini. Cek hafalanmu berapa, cek sholat subuhmu berapa. Jadi di setiap masjid itu kalau sholat subuh fingerprint pak, trit, ya gitu. Jadi ada absen sholat subuhnya, kan kelihatan. Munafik itu nggak bisa sholat subuh di masjid berjamaah. Itu sudah ukuran Rasulullah. Munafik itu nggak bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya saya ngomong sama teman-teman SSN, Anda jangan punya mimpi membangkitkan ekonomi kalau Anda nggak bisa bangkit subuh berjamaah di masjid. Jadi tinggal dicek aja itu. Ini sholat subuhnya lancar. Ditanya, lulusan apa kamu? SD. Tapi dia sholat subuh berjamaah, dia punya watak dan integritas untuk bisa memajukan perusahaan Anda. Di Jepang itu Pak, Jepang itu setelah dibom atom, 4 perusahaan besarnya dikasih sama samurai. Samurai itu keyakinannya cuma Bushido, jujur, integratif, integritas dan seterusnya. Mereka nggak pernah MBA, balance sheet, profit loss statement, nggak ngerti semua itu. Keuangan, cost of fund, nggak ngerti semua. Tapi jadi Pak, kenapa? Karakter. Dan itu ada di masjid Pak. Dan masjid itu punya sifat barok nahaulahu. Dan di Quran itu yang bisa memakmurkan masjid hanya orang-orang yang beriman. Jadi jamaah sekalian, saya punya ide dan gagasan besar. Kami anak-anak muda muslim ini, kalau tampilan saya umur katanya tebak 45 tahun. Saya 32 tahun, Pak. Saya lahir 86. Ya. Aslinya Balikpapan, darah saya Martapura, Al-Banjari, Syekh Arsyad Al-Banjari Martapura, itu darah saya. Jadi, kami ini generasi muda muslim, ada Kiai Lukman di Pontianak usia 34 tahun, ada beberapa itu under 40 semua, membangun namanya jejaring masjid titik cahaya. Ada 4 yang mau kita bangun. Yang pertama, masjid sebagai fungsi ibadah. Masjid sebagai apa? Fungsi ibadah. Jadi bagaimana masjid itu punya imam dedicated, ya, penghafal Quran, muazinnya dedicated. Saya pernah sholat di masjid kampung, lalu saya celinguk, tiba-tiba ibu-ibu pakai kemben Pak, dari pinggir masjid. Loh, dia mau sholat, udah ceklek aja sendiri, dia azan sendiri katanya. Gawat ini saya bilang. Saya azan sendiri, saya imam sendiri, ini gawat ini. Banyak masjid kita terbengkalai. Jadi satu, fungsi ibadahnya mesti beres. Lalu yang kedua, fungsi sosialnya beres. Masjid itu harus punya database jamaah. Siapa jamaah yang saya kelola? Namanya siapa? Lulusan apa? Profesinya apa? Kompetensinya apa? Jadi ketika masjid butuh arsitek, ada. Ketika masjid butuh ahli matematika, ada. Ketika masjid, karena database-nya lengkap. Saya terbuka ya. Salah satu, ini ada rumah ibadah tetangga kita non-muslim ya. Saudara sebangsa non-muslim, punya rumah ibadah. Mereka itu selalu dedicated anggota Pak. Jadi kalau mereka mau keluar itu mereka harus register rumah ibadah. Kalau kita ini kan terlalu cair, bagus memang, tapi kemudian nggak terkelola. Akhirnya kekuatan umat ini nggak terkelola dengan baik. Jadi harus ada fungsi sosial yang kemudian mendata ini semua, basisnya masjid. Sampai jamaah sekalian, harusnya infak masjid itu tidak boleh sporadis. Anda bisa bayangkan kan masjid itu kan yang lewat kan gerobakan, cash basis kan. Anda sekarang menyiapkan cash ini untuk siapa? Jamaah sekalian, tukang parkir kan? Rata-rata kita belanja kan kartu. Jadi yang masuk kan 1.000, 2.000, bener kan? Harusnya kan yang lewat itu kan mesin EDC, Pak. Jadi yang lewat itu harusnya, Pak Taufik, itu mesin EDC. Gesek. Ini amanah harus terlibat ini. Jadi jamaah sekalian, misalnya, coba sama-sama. Satu masjid, 1.000 jamaah, coba. Komitmen 50.000 setiap pekan, coba. Berapa itu masjid inflow-nya? 50 juta. Seminggu. Berarti sebulan 200 juta. Dalam organisasi perusahaan itu boleh buang untuk SDM itu 30%. Berarti kalau punya 200 juta, Anda boleh buang gaji itu 60 juta. Berarti masjid boleh gaji direktur 15 juta. Halal? Kita sekarang meng-hire marbot masjid saja 2.500.000, itu syuroknya dari Isya sampai subuh nggak tuntas. Gimana nih kita mau bayar ini marbot ini? 2,5 juta, itu 1 DKM bertengkar. Wah itu loh, kos segala macam. Kemahalan. Pak, sekarang saya tanya Pak, diskotik, karaoke mesum, itu ujungan neraka nggak? Neraka. Pakai karyawan nggak mereka? Pakai. Profesional nggak mereka Pak? Diatur nggak budgetnya? Mereka masuk neraka itu, profesional Pak. Serius mereka masuk neraka itu. Bayar karyawan. Kita mau masuk neraka ini ya.
Kita serius ini, pasang manajer marketing, pasang satpam, pasang ini, luar biasa. Kita ini masjid masuk surga pakai energi sisa semuanya. Makanya kehilangan keberkahan kita ini, Pak. Kehilangan keberkahan kita ini. Jadi bayangkan ya, setelah tadi fungsi ibadah, fungsi sosial, trafficnya bagus, muncul namanya nanti fungsi ekonomi ketika jamaah itu bisa dedicated. Saya sekarang megang sebagai coach, kita coba riset kecil, Pak, di Masjid As-Salam, Masjid Ar-Rahmah, dan Pratama Balikpapan. Infaknya 300 juta sebulan, Pak. Sekarang mau bangun 6 lantai masjid karena jamaahnya bagus. Insya Allah 6 lantai ini vendornya malah, ya udah pokoknya saya bangunin dulu. Jadi nanti begitu tegak langsung ada spanduk, masjid minus 12 miliar. Nah gitu. Silakan wakaf, tapi masjidnya jadi dulu. Ya vendornya mau bantuin. Itu 300 juta, Pak, dia punya cash flow. Lembaga tahsin 100.000 per orang, 3.000 orang. Kelas-kelas tahsin, mereka bikin pengajar. Konsumsi pengajarnya 70 juta. Jadi cuma 230 juta mereka flow. Dan sekarang lagi nyari direktur untuk dibayar 7.500.000. Masjid punya sistem akuntansi berbasis perusahaan batubara, Pak. Masya Allah, dahsyat ini. Jadi masjid itu kalau misalnya mau mencairkan uang, dia pakai beberapa form, beberapa persetujuan online. Jadi nanti PSAK-nya, standar akuntansinya jalan. Masya Allah. Ini kalau terjadi jamaah sekalian, ini luar biasa. Termasuk juga jamaah sekalian, karena nanti kita 14.53 sudah masuk waktu asar, ya. Mohon maaf tidak ada tanya jawab, biar makin penasaran. Termasuk juga optimasi pada kekuatan ekonomi umat, ya. Kekuatan ekonomi umat misalnya, kalau kita lihat Bank Syariah Amanah Ummah ini kan sudah niat sekali membantu umat, ya. Berapa cabang Bank Syariah Amanah Ummah punya? 2. Bayangkan kalau misalnya setiap masjid itu diinstal Bank Syariah Amanah Ummah. Ini menarik, Kiai. Ada 100.000 cabang dalam setahun. Pak! Gitu. Jadi kekuatan ekonomi umat itu bisa terkonsolidasi di masjid dan membiayai jamaah yang di dekat masjid itu. Fair nggak ini? Uangnya uang jamaah masjid untuk kembali ke jamaah masjid. Dan kalau saya bahas sedikit, karena waktu saya terbatas, setelah ini saya mau bicara tentang konferensi Masjid Indonesia. Data tanah wakaf, jamaah sekalian. Di Indonesia nih, 420.000 hektar. 4,2 miliar meter persegi, kebayang tuh. 62% terbengkalai. Karena ketika kita ngomong tanah wakaf, otak kita cuma masjid kuburan. Masjid kuburan, masjid kuburan. Padahal di depan Masjidil Haram, kalau kita lihat Grand Zamzam, itu wakaf produktif. Iya kan? Kenapa kemudian tanah ini sekitar ada 43.000 lokasi ini kemudian tidak jalan? Karena tidak ada yang engine bisnis di atasnya. Harusnya lahan produktif itu dibantu dengan dana infak produktif. Dan itu hanya bisa dikelola oleh masjid, Pak. Hari ini saya termasuk salah satu santri di Pondok Munzalan Mubarokan Pontianak. Salah satu pengurus dianggap santri di sana. Kami punya toko roti infak produktif 2 unit, Pak. Satu harinya sales 7 juta, lumayan nggak? Satu bulannya 200 juta, untungnya kira-kira 80 juta sebulan. 30% untuk pengelola, 70% untuk masjid. 2 cabang. Punya penggilingan beras sendiri, Pak. Punya distribusi toko dan seterusnya. Masya Allah. Dan ini pengusaha muslimnya hidup, modalnya dari masjid. Ya, kalau modal dari masjid, itu kan lentur. Ya kan? Nggak ada target gimana-gimana. Dan ini akan menggerakkan ekonomi umat yang luar biasa. Maka dari itu jamaah sekalian, belum lagi kita bicara tentang kampus atau perkuliahan. Hari ini di Masjid Baitul Salam Kota Bogor, di Bogor Raya Permai, kami bangun masjid kampus, Pak. Kuliah gratis, pagi sampai sore. Apa yang mahal dari kuliah swasta? Uang gedung. Ya. Jadi masjid kalau digunakan untuk kuliah luar biasa. Sudah azan, jamaah sekalian terakhir saya menutup. Kami dari jejaring Masjid Titik Cahaya, insya Allah akan mengadakan konferensi Masjid Indonesia di 21 Desember 2018, Istora Senayan. Seatnya cuma 7.000, 3.500 pengurus masjid yang kami undang, gratis tanpa biaya. Jadi memang kami sewa tempatnya, gratis. Insya Allah yang bicara, tadi sudah dibahas, Ustadz Jazir Jogokarian, ada ahli wakaf Kiai Haji Anang Rizza dari Pondok Modern Tazaka. Saya juga bicara di sana untuk berbicara tentang masjid berbasis korporasi. Mudah-mudahan DKM Darussalam, Kota Wisata Cibubur yang mendevelop masjid. Kemarin Ramadan infaknya 20 miliar. Itu kota wisata. Nah ini
bisa sama-sama. Nah, mudah-mudahan saya di sini membuka diri kepada ICMI, kepada Ormas Dakwah, kepada sahabat-sahabat ayahanda di NU, ayahanda di Muhammadiyah, di Persis, di ICMI dan semua relasi lembaga yang belum saya sebutkan untuk kemudian terlibat di dalam konferensi Masjid Indonesia ini. Ketua panitianya masih saya juga yang mendevelop JMTC-nya. Kami mohon saran, masukan, kami juga mohon dukungan moral, material, karena kita ingin jamaah masjid nggak usah ditarikin lagi investasi, Pak. Jadi kita coba ini sama-sama, dan inilah